Jadi kalau dari Mas Ardi sendiri nih ya, untuk para milenial atau Gen Z, nah ini kita langsung kembali ke Gen Z, yang sedang merencanakan pernikahan impiannya tapi bingung harus mulai dari mana. Boleh dong dikasih saran Mas Ardi gitu? Oke, yang penting pertama ada jodohnya ya. Aduh kayaknya Oke, ya bener-bener sih, bener sih. Kemudian Satu Salsa FM radionya Ramadura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia 94,1 Salsa Bila FM. Halo Sobat Salsa, dimanapun Anda berada nih ya. Senang sekali Zada Salsa kali ini kembali menyapa dalam program inspiratif dan edukatif kita. Ruangnya di sini Salsa Talk Show begitu ya. Ruang berbagi cerita penuh semangat dan pengalaman dari para sosok yang luar biasa. Tepatnya hari ini di hari Kamis 31 Juli 2025, akhir bulan yang akan kita tutup dengan kisah inspiratif dari siapa ya kali ini akan kita undang dan kita ajak ngobrol begitu ya. Pagi ini kita akan ngobrol santai tapi penuh makna dalam topik yang sangat menarik, yaitu Behind the Wedding, perjalanan DJU Organizer mewujudkan pernikahan impian. Nah buat kamu nih yang pernah hadir ke pesta pernikahan, lalu ya pernikahan itu terkagum-kagum dengan detail acaranya begitu, dekorasi, rundown, bahkan pengisi acaranya. Pernah gak sih kepikiran siapa sosok di balik layar suksesnya event itu? Hari ini kita akan kupas tuntas bareng sosok inspiratif, founder sekaligus event director dari DJU Organizer. Selamat pagi Mas Ardianto Ilhami Caksono, sarjana psikolog. selamat pagi sahabat Salsa, Mbak Sada. Oke, selamat pagi Mas. Gimana nih perjalanan menuju studio Salsa Talk Show? Saya dari kantor jadi sempat mampir juga ke rumah mempersiapkan ini. Dan juga ada oleh-oleh buat sahabat Salsa dan Mbak Sada. Masya Allah, terima kasih ya. Aduh kayaknya aku tutup aja dulu deh biar pengen tahu aja oleh-olehnya. Oke, Kak Ardi, kalau udah kita berbicara tentang Behind the Wedding begitu ya, jadi perjalanan DJU Organizer. Tapi mungkin ya sahabat Salsa, karena mungkin tak kenal maka tak sayang, kita udah kenalan nih sama-sama satu sama lain. Aku Zada Salsa, lalu akrab disapanya mungkin lebih tepatnya Kak Ardi ya, begitu ya Kak Ardi. Nah ini dia membawa tema DJU Organizer. Mungkin masih pengen kenalan juga, apa sih itu DJU Organizer? Nama yang mungkin sering atau kerap kali kita dengar begitu ya ketika kita datang ke pesta-pesta begitu atau yang lainnya. Nah mungkin kita bisa nih langsung tanyakan pada founder sekaligus event directornya, DJU. Apa sih itu Kak Ardi? DJU ya jadi memang akronim sih, dari ayah saya. Jadi DJU ini memang bukan nama saya. Mungkin D kan saya namanya Ardianto. Mungkin ada orang-orang yang bilang D-nya Dian. Bukan, jadi akronim dari bapak saya namanya Juardi. Jadi akronim nama ejaan dulu, ada D-nya gitu ya. DJU. Karena waktu itu sempat ditanya oleh MC, jadi pertama kali itu di nikahan mbak saya sendiri, kandung saya sendiri itu bingung mau dinamain apa, sedangkan MC waktu itu mau dinamain apa nih WO-nya, jadi iseng aja karena itu udah mepet juga, ya udah DJU karena terinspirasi dari bapak sih. Oke. Di saat itu juga, di waktu itu juga begitu ya. Oke, pada saat udah ngefikskan nama, ada nggak sih pikiran kayak revisi aja deh namanya atau udah cukup di situ aja? Ada sih waktu setelah berjalan. Karena waktu itu kan memang kenapa terinspirasi dari bapak karena memang 1 bulan sebelumnya meninggal waktu itu. Jadi memang waktu itu memang masih terngiang-ngiang lah ya karena kan pernikahan mbak saya nggak ada bapak, jadi saya menggantikan. Dalam diri juga saya punya pengalaman waktu itu. Jadi mau nggak mau terpikirlah, nggak tahu kenapa DJU aja. Cuma setelah berlangsung kok kurang estetik dengan Gen Z ya. Kan kalau sekarang ada kayak cerita atau kisah kita betul, gitu kan yang kayak Gen Z banget gitu ya. Tapi ternyata kayaknya ini rezekinya memang namanya ini deh. Jadi mungkin DJU memang juga rezeki. Jadi udah dan juga memang sudah dikenal, ya udah lanjut aja nggak apa-apa. Gitu. Suatu berkah ya sahabat saya mungkin dari nama yang terselip dari almarhum ayah Kak Ardi sendiri, sehingga semoga
husnul khatimah dan pastinya juga begitu membawakan sebuah keberkahan, keberlanjutan begitu ya. Insya Allah dengan kebanggaan mungkin seperti itu. Itu tadi jadi apa arti nama DJU itu sendiri gitu ya, di fixnya juga pada saat itu pas mepet-mepet gitu ya Kak Ardi ya. Karena memang dengan mepet-mepet itu yang lebih cepat gitu sih. Daripada masih panjang mikir panjang gitu, dan mungkin rezekinya ada di situ. Betul ya Kak Ardi ya. Oke. Lalu untuk Kak Ardi sendiri nih, motivasi apa sih yang membuat Kak Ardi ini memilih bidang wedding organizer sebagai jalan karir? Apalagi kan mungkin lulusan sendiri dari sarjana psikolog gitu ya. Betul. Apa sih, ada nggak sih motivasi tersendiri? Oke, ini menarik. Jadi sebenarnya ini nggak ada niatan ya sebenarnya. Awal-awal nggak ada niatan untuk terjun, cuma di kuliah waktu itu saya di Surabaya itu ikut WO juga, WO orang lain, ikut orang gitu ya, diajak-ajak. Ternyata kok seru dan itu memang kayaknya bertemu orang, meskipun saya introvert tapi ketemu orang dengan rasa yang memang mengharap WO ini juga membawa kebahagiaan bagi pernikahannya mereka, kita juga senang gitu. Dan juga yang paling penting adalah waktu itu karena memang kuliahan ya, jadi butuh uang jajan tambahan gitu ya. Kan lumayan gitu. Akhirnya ya udah sambil kuliah sambil lalu Sabtu Minggu kan waktu itu kita ikut wedding gitu. Dan juga ternyata setelah kuliah kan memang COVID waktu itu. Jadi daftar kerja susah, di mana-mana susah. Sudah coba berapa kali, ternyata ada yang buka di Jogja waktu itu. Dan alhamdulillah juga di Jogja kan ada rumah orang tua di sana. Jadi ya udahlah sekalian aja di sana ikut orang lagi waktu itu, dan juga WO-nya juga cukup ternama waktu itu di Jogja. Dan itu pengalaman yang paling banyak yang saya dapatkan. Pun karena itu setelah berapa lama saya jalan di WO itu, ya bapak saya qadarullah meninggal dan sedang mempersiapkan pernikahan kakak saya waktu itu. Sehingga mau nggak mau saya harus menggantikan peran ayah waktu itu, karena kakak saya yang laki-laki juga harus studi lanjut Jadi mau nggak mau saya pulang ke Sampang waktu itu, dan mau nggak mau saya juga menggantikan segala persiapan, vendor-vendornya, randonnya dan sebagainya. Alhamdulillah juga ada pengalaman. Ini mungkin jalannya Allah untuk ke situ kali ya. Karena pas banget gitu ya. Pas semuanya pas. Ya nyemplung di WO-an waktu itu ya, bercanda gitu ya. Ternyata setelah acara Mbak itu selesai, berapa bulan kemudian ada yang calling, Mas bisa nggak jadi WO di pernikahan saya, karena melihat waktu itu mungkin survei kan ke beberapa tempat venue gitu, ternyata di venue itu yang punya venue mau nikah waktu itu. Jadi ya sekalian ditelepon, mau nggak? Ya waktu itu kan saya takut ya, ini kalau misalnya mengecewakan, wah parah nanti. Tapi mungkin juga dukungan dari sahabat-sahabat sama keluarga, ya udahlah kita gas aja gitu ya. Kalau kata Gen Z, gas aja kayak gitu. Ternyata kok seru. Habis itu ya ada lagi yang calling lagi seperti itu. Jadi berarti memang secara nggak sengaja, nggak diniatkan. Cuma karena memang jalannya kok pas aja, lurus aja di bidang WO. Ya udah lanjut aja. Jadi setahun 2 tahun itu masih ragu-ragu sebenarnya. Tapi ternyata kok peminatnya cukup mulai tumbuh, meskipun nggak kayak kota yang lain ya. Paling kota Pamekasan atau Bangkalan itu sudah mulai tumbuh WO. Karena di Sampang tuh masih belum ada, ya kita melihat peluang di sana, ya udah WO di Sampang juga mungkin waktu itu sangat terbatas, mungkin hanya 1 atau 2, ya udah mungkin peluang, dan alhamdulillah juga konsumen juga tertarik terkait WO ini. Ya udah kita lanjut aja nyebur. Gitu. Berarti pada saat itu berdirinya tahun berapa tuh Kak? 2021. 2021 tuh masih yang dari Mbak itu, weddingnya Mbak itu. Pas Valentine waktu itu, 14 Februari. Iya. Itu ya Sobat Salsa, jadi inspiratifnya di sini gitu. Jadi kalau mungkin ada satu grafik gitu ya, kalau Allah explain dan kita explain tuh memang beda gitu ya. Mungkin plan kita udah ribu-ribuan gitu, betul ya. Jadi ribu-ribuan yang mungkin aku cuman ikut freelance aja di WO pada saat itu, jadi mahasiswa kuliah begitu ya. Ternyata Allah explain atau planning dari yang di atas itu lebih indah gitu. Dan pas kalau mungkin dari bahasa Kak Ardi ini pas banget ya. Jadi ketika sudah belajar begitu, pengalaman hal baru dari WO, ternyata terjun langsung, dan kok alhamdulillah memang jadi keterusan gitu ya. Jadi 2021 hingga saat ini. Jadi kurang lebih 4 tahun. 4 tahun berjalan begitu ya.
Oke, itu ya Sahabat Salsa. Jadi motivasi apa yang Kak Ardi sampai saat ini bisa menjadi event director sekaligus dari founder DJU Organizer. Nah, proses kreatif yang ingin kita tanyakan kembali dari DJU Organizer dalam merancang sebuah konsep. Nah, kita bisa masuk nih transisi pada IC. Jadi ketika sudah di calling tadinya begitu ya, tertarik dari awal pertama WO dan pada saat itu bisa lancar juga, dan itu terus nggak Kak pada saat ngerekrut kru gitu? Awalnya sendiri? Awalnya sebenarnya sendiri sama ada nama kru saya Mas Iwan. Oke, itu senior sekali ya. Iya. Jadi itu teman dari kakak yang menikah ini. Oh iya, oke. Mbak saya itu yang membersamai saya waktu itu, yang juga memberikan masukan dan lain sebagainya. Untuk kru sendiri waktu itu kerja 4 orang. Oke. Dengan acara wedding yang mungkin 4 orang kurang ya waktu itu. Iya. Ya karena pokoknya kita seadanya acara kakak saya lancar ya sudah itu aja ya tujuannya, bukan tujuan yang lain gitu. Tapi ternyata krunya ini harus ada tambahan karena melihat kalau saya pengalaman ada yang butuh 12 orang, 10 orang, bahkan ada 8 orang, bahkan ada yang 20. Jadi kita kenalan lah. Jadi teman saya siapa ya yang istilahnya bisa di job ini, saya rekrut lah, mau nggak jadi kru ini seperti ini. Kemudian Mas Iwan juga punya teman waktu itu, rekrut juga. Jadi teman ke teman gitu. Jadi teman-teman ada, ya udah kita jalan aja untuk beberapa event. Tapi setelah berjalannya waktu, saya butuh memang proper. Jadi ada open recruitment waktu itu. Yang memang butuh kualifikasi, yang memang sesuai dengan job desk yang dibutuhkan. Sehingga waktu itu saya rekrut lah secara resmi ya, secara formal ada proses administrasi, ada juga interview dan lain sebagainya. Jadi ya setelah itu terus pun nanti ada butuh kru lagi, saya juga nyari kandidat yang memang mungkin dalam istilahnya kenalan gitu ya. Tapi ini hanya 1 atau 2. Cuma kalau misalnya banyak kita open recruitment secara internal dulu. Iya baru benar nanti sekali. Kalau misalnya memang beberapa mungkin Sahabat Salsa juga ini pengen join, nanti tunggu aja. Oke. Nah Instagram. Itu berarti sampai saat ini itu ada berapa kru sudah terhitung? Kita kalau sekitarnya 18-20 ya sampai saat ini. Kalau di grup saya itu kan ada grup WA itu sekitar 18 orang. Cuma kalau di luar itu kita additional player lah namanya, itu mungkin bisa 5 orang ada. Jadi total mungkin 23 orang. Oke. Tapi menariknya ketika semisal nih ya ngelihat WO ini bagus banget gitu ya. Ya mau nonton ataupun dari salah satu keluarga ingin memang bergabung. Kadang ada nggak sih yang chat gitu ya Kak Ardi ya, pengen dong bergabung, gimana nih caranya? Jadi karena nggak tahu informasi open recruitment tadi. Betul. Sampai saat ini masih terbuka itu? Kalau misal memang ada yang berminat nggak apa-apa kirim CV aja. Karena kita kadang juga melihat CV ya. Jadi memang CV yang pernah dikirimkan, bukan kami nggak baca, nggak. Kita lihat dulu, kita lakukan review, apakah ini cocok dan sebagainya. Pun nanti cocok, kita bisa nanti calling orang tersebut. Nanti ada proses wawancara juga secara singkat. Gitu aja sih. Jadi kalau misalnya memang ada yang mau, nggak apa-apa, kita terbuka sepanjang tahun sih sebenarnya. Cuma resmi secara terbuka itu masih belum ada lagi kembali. Cuma nanti mungkin bulan-bulan berikutnya akan ada. Nah itu Sahabat Salsa, jadi bukan karena gitu ya, ini terbatas sekali nih, bukan, karena memang kita harus menyesuaikan job desk tadi. Gitu ya, jadi harus proper juga begitu, karena memang suatu keinginan yang akan diwujudkan itu memang perlu hal yang harus di proper dari awal begitu. Oke, baik. Nah tadi kalau proses kreatif bagaimana sebuah konsep, nah ini dia di calling salah satu klien nih misalnya Kak ya, kita menempatkan begitu. Nah itu bagaimana tuh langkah atau step pada saat melaksanakan atau mewujudkan wedding dream dari salah satu klien? Kalau dari WO sendiri, jadi WO ini ada WO, WP, ada namanya WS. Ya. Apa aja tuh? WO itu wedding organizer, WP wedding planner, WS ada wedding stylist, ada juga dan wedding yang banyak karena memang perubahan zaman pasti banyak macamnya lagi. Kalau kami awalnya memang fokus di wedding organizer, jadi memang organizer ini mengorganisir acara tapi tidak dari nol. Jadi vendor sudah ada dari klien biasanya calling kita, chat, bisa nggak available tanggal sekian, bisa, nanti kita kerjanya hamin 1 bulan biasanya. Dengan catatan vendor sudah ada, pun nanti ada vendornya 1 atau 2 masih bingung dan sebagainya, nanti kita bantu rekomendasikan seperti itu.
Nah, kalau misal wedding planner itu biasanya jauh-jauh hari, bisa 3 bulan, 4 bulan, bahkan setahun sebelumnya itu sudah kerja gitu ya sama klien, mencarikan vendor, kemudian juga budgeting, termasuk budgeting, kemudian juga mungkin ada pre-wed dan lain sebagainya. Nah, itu juga kita sudah mulai ke sana. Nah, gitu. Pun wedding stylist itu lebih ke detail-detail. Kalau misalnya wedding sahabat-sahabat punya wedding dream yang memang butuh detail, kita rekomendasikan untuk nge-hire wedding stylist karena memang itu betul detail di dalam artian visualnya. Untuk jalan harus ada bunga warna kuning, itu bakal didetailkan oleh wedding stylist. Cuma kalau kita di wedding planner sama wedding organizer. Kalau wedding organizer tadi 1 bulan, wedding planner bisa 6 bulan sampai setahun. Pun nanti kita akan ada juga pertemuan kembali dengan klien, brainstorming. Jadi harus ada brainstorming dulu dengan klien, maunya klien seperti apa. Apakah nanti akad lanjut resepsi, apa langsung ada panggih tamu manten, ya adat-adat budaya dan sebagainya. Kita brainstorming dengan klien, setelah dapat poin-poinnya nanti kita curahkan ke rundown acara. Setelah itu baru ada pertemuan kembali dengan klien dan orang tua, karena orang tua harus dilibatkan juga. Benar sekali. Karena biasanya orang tua ini sponsor utama ya. Jadi baru setelah itu terakhir technical meeting. Technical meeting ini harus ada, jadi kita kumpulkan semua semua vendor, keluarga yang terlibat sama klien sendiri untuk finalisasi acara sebelum eksekusi saat hari H. Seperti itu sih gambarannya. Kalau wedding planner sendiri nanti ada pertemuan yang lain-lain. Berarti tiga-tiganya itu udah kecakup semua oleh DJU organizer dari WO, WP, WS. Kalau WS kita lebih ke ini aja sih, nggak sefokus yang WO sama WP, cuma kita bantu aja. Tapi ada nggak sih arah mau ke sana juga? Jadi kelingkup semua deh tiga-tiganya nantinya. Mungkin ada, karena memang ke depan kita nggak tahu. Jadi mungkin ada, tapi butuh saya harus sekolah lagi. Karena memang biar klien ini puas, nggak mungkin kita buka WS terus kita nggak tahu apa-apa. Jadi kita harus sekolah dulu, karena di sana pun sekolahnya WO ada nggak? Ya ada sekolah WO, cuma tidak secara resmi aja, kayak dibuka WO secara, misalnya WO di Jakarta buka kelas, gitu. Saya hadir di sana. Gitu. Waktu itu saya di Bandung juga untuk sekolah, biar untuk sahabat salsa ini kita mempersiapkan acaranya bukan main-main. Benar-benar sekali. Sehingga butuh hal-hal skill yang harus di-upgrade setiap zaman. Nah, itu dia sahabat salsa. Jadi nggak stagnan di situ aja gitu ya, Kak. Ya, meskipun udah nerima nih job-joban dari klien dan banyak sekali pengalaman, so cukup deh sepertinya gitu. Enggak, tapi memang terus di-upgrade juga. Karena makin berkembangnya zaman, era, kita harus juga mengikuti alurnya seperti apa gitu ya, Kak Ardi ya. Nah, itu menarik, tadi ada bahasa ketika ada wedding planner yang mana jauh-jauh hari dari keluarga. Nah, kita mungkin berbicara tentang daerah Sampang dulu begitu ya, Kak ya. Kan ada banyak sekali mungkin ada tradisi begitu. Nah, itu ada nggak sih penyesuaian tantangan dari pihak DJU sendiri untuk bisa melibatkan lalu menghadapi hal tersebut? Jadi nggak bisa kita ada adat ini, ternyata dari pihak pasangan atau kedua mempelai itu mau ada, ya mungkin katakanlah kita lempar bunga begitu ya, tapi dari pihak keluarga nggak bisa atau nggak berkenan. Itu ada nggak sih solusi atau bagaimana? Kalau di Sampang sendiri kan memang budaya di Madura, Sampang apalagi juga di Surabaya tentu berbeda ya. Setiap daerah, setiap RT, RW pun kadang berbeda seperti itu. Tergantung nanti kemauan dari klien itu sendiri. Nah, terkait itu kita adaptif ya. Jadi selama itu tidak menyalahi aturan yang ada atau prosesi yang benar-benar pakem ada, kita menyesuaikan. Cuma kalau misalnya memang harus ada itu pakem, kita kasih tahu ke keluarga. Kalau misalnya memang keluarga kekeh, kita kasih tahu resikonya. Nanti seperti apa resiko dan lain sebagainya. Pun setiap keluarga pasti ada ya, memang misalnya lempar bunga tadi, yang lain kliennya mau, orang tuanya nggak mau, karena memang orang tua sama klien kan beda generasi. Iya, betul. Nah, itu maksudnya. Nah, itu pasti ada, biasanya kita yang jadi penengah. Penengah di mana memang kemauan klien bisa kita lakukan, mohon orang tua juga bisa dilakukan. Nah, itu juga tugas dari WO sebenarnya. Kadang kita juga masuk ke dalam permasalahan psikologis kedua orang tua dan anak ini. Tapi itu ya memang kita risiko juga, dan bagaimana kita saat punya solusi, nah itu kebahagiaan kita sebenarnya. Klien puas, orang tua juga puas. Kita di tengah-tengah hidupnya. Jadi kita menyesuaikan, kalau misalnya memang salah satu punya budaya, kita nyari jalan tengahnya seperti apa sesuai pengalaman kita. Pun nanti ada hal-hal yang memang
dari klien dan orang tua tidak sesuai dengan kebiasaan dan kebudayaan, nah itu kita kasih tahu apa kelebihannya, kekurangannya, resikonya, semua kasih tahu. Pun nanti orang tua dan klien tetap kekeh, ya kita di awal tadi resikonya kita jalani. Karena memang itu wedding dream, jadi wedding dream semua orang kan nggak sama. Iya betul, beda-beda begitu ya Kak ya. Namun kan memang harus tahu juga ya dari pihak kru DJU atau Kak Ardi selaku founder, jadi mana sih memang hal yang ini pakem dan boleh dilakukan atau memang harus dilakukan. Dan ini mungkin sifatnya sunnah begitu, jadi boleh ketika dilakukan atau tidak juga tidak masalah begitu. Berarti harus tahu dulu ya seperti itu. Kalau di Surabaya pun beda Mbak. Iya, kalau benar. yang di sini kan masuk itu ada sholawat taslim, gitu. Kemudian surafal anam. Kalau di Surabaya kan nggak ada. Iya benar-benar. Lebih banyak ke mungkin pengantin masuk itu lebih ke MP3 lagu-lagu Arab, betul. Gitu. Atau memang nggak ada lagu sama sekali, udah masuk aja gitu. Tapi kalau di sini harus ada. Pun kalau nggak ada, wah jangan. Ini karena sudah jadi kebiasaan, mungkin beberapa itu sudah kewajiban, beberapa daerah kita menyesuaikan. Tergantung mana permintaan atau daerah yang kita jajaki waktu itu. Sekali. Oke, jadi itu ya sobat salsa ya. Jadi gimana caranya bisa menjadi penengah begitu. Bukan berarti yang ngundang saya salah satu klien pasangannya nih. Jadi kita harus pihaknya ke klien gitu. Bahwa orang tua nanti nggak mau dengerin gitu ya. Tapi harus bisa jadi penengah. Nah itu mungkin PR-nya di situ ya, Kak Ardi ya. Jadi tantangan terbesarnya yang pernah dihadapi oleh DJU sendiri dalam menghandle event pernikahan, lalu custom request yang sangat unik begitu. Ada nggak sih ketemu sama request yang sangat unik dari salah satu klien ketika ada wedding dream? Kalau request ini lebih ke apa ya? Lebih secara umum sih, kayak dansa. Kadang kalau di Madura kan dulu mungkin nggak ada dansa, maaf juga cium kening, mungkin cium, mohon maaf ya sahabat, salah cium yang lain gitu kan, nggak lumrah ya. Tapi klien kadang mau seperti itu. Ya kita mau nggak mau ya kembali tadi ini nanti akan viral atau apa itu kembalikan. Cuma karena memang ada yang beranggapan kan saya sudah sah, jadi ya nggak apa-apa seperti itu. Kapan lagi seumur umur saya nggak mau 2 kali. Kalau 2 kali berarti kan nikah lagi. Oh iya oke. Jadi gitu. Kemudian juga untuk request yang lain ada yang sebenarnya nggak ada yang aneh-aneh sih. Lebih ke budaya yang klien misalnya pengantin ini mau sama orang tua itu berbeda sih, karena beda budaya itu aja sih. Di klien maunya yang aneh-aneh, yang orang tua ya udah ini aja, ngapain yang usah aneh-aneh. Gitu. Ya gitu ya Kak Ardi ya, kita harus bisa menyesuaikan, menempatkan begitu ya. Betul. Hingga 4 tahun berjalan, daerah mana yang terjauh pernah DJU wujudkan atau mungkin dilibatkan dalam event tersebut? Terjauh masih Surabaya sih. Surabaya ya. Jadi masih daerah Madura, Surabaya begitu ya. Betul. Oke. Persaingannya ketat juga nggak sih kalau untuk WO sendiri? Kalau di Sampang persaingan jujur masih mungkin sedikit ya. Tapi memang kompetitor tuh harus ada sebenarnya. Jadi biar kita bisa mengukur sejauh mana kita skill kita itu dengan WO yang lain. Karena itu kalau misal kita berdiri sendiri takutnya kita terlena. Takutnya kita merasa jumawa sehingga tidak turun ke bumi lagi. Jadi kompetitor itu penting. Kalau di daerah Madura memang Madura memang agak tertinggal ya dari yang lain, apalagi Kabupaten Sampang ini tertinggal dalam wedding. Apalagi vendor-vendornya. Kalau di Surabaya itu zona merah sebenarnya Mas ada. Jadi orang-orang mau nikah itu udah mikir WO yang mana mau dipakai. Tapi kalau yang di Sampang nggak kesana masih. Benar. Lebih kayak MUA atau venue. WO akhir-akhir biasanya kalau WO itu jadi hamin 1 bulan, bahkan ada yang pernah kita hamin 1 minggu nge-hire kita. Jadi terima tuh. Karena mereka juga minta tolong. Kita mau nggak mau ini tantangan yang menarik. Nah itu juga masuk ke tantangan berarti ya. Nah gimana cara ngadepinnya tuh Kak Ardi? Karena kan kita harus ada 3 kali pertemuan nih. Biasanya kalau SOP kita 3 kali pertemuan. Ya udah kita lanjut aja. Jadi pertemuan pertama setelah deal itu kita langsung waktu itu di Pamekasan ya. Waktu itu kita langsung berangkat ke sana, kemauan pengantin seperti apa. H+2 kita bikinkan rundown, ketemu lagi. Jadi TM-nya H-2. Saat jadi hari Rabu weddingnya, Senin kita TM. Jadi kita ngebut semuanya. Jadi lembur lah istilahnya. Tapi ya memang biar klien juga puas, merasa bahagia juga. Ya kita mau nggak mau harus totalitas di sana meskipun 1 minggu. Ya itu
dari situ kita punya pengalaman bagaimana menghandle secara singkat gitu. Gitu. Tapi ada pembeda nggak sih nanti untuk price list-nya kalau udah dadakan seperti itu? Untuk price list-nya ya kita sama, karena krunya sama. Ya. Iya. Nggak ada beda. Cuma saran kami kalau sahabat salsa pengen nikah, hire kita, kalau WO only ya, wedding organizer Hamin 1 bulan. Iya, itu loh sahabat salsa ya. Kalau tanggalnya ada. Iya. Ada kayak ke ini sih, kemental banget ya. Langsung masuk banget gitu. Iya. Oke, itu ya sahabat salsa. Jadi gimana caranya kita bisa, nah ini menarik nih untuk sahabat salsa. Jadi yang mau hire DJ organizer, please ya hubungi Hamin 1 bulan, paling enggak ya Hamin 1 bulan begitu ya. Nah, for information nih sahabat salsa, sebenarnya aku sering banget ketemu sama Kak Ardi. Betul. Karena aku MC gitu kan ya. Sering collab dan sekarang ketemunya di Salsabila ternyata gitu. Nggak seluas itu ya dunia ini ya. Lagi Sampang gitu. Aduh, nah itu dia. Jadi sahabat salsa ketika bertemu memang rasanya tuh masuk ke zona nyaman gitu loh Kak. Karena aku sendiri ketika nge-MC, karena kan nggak ada WO tuh, kadang kan personal begitu. Jadi ketika ada request dari klien yang memang dadakan dan lain-lain, kadang kaget juga, aduh kok langsung tiba-tiba gini masuk ke WO gitu ya. Ketika ada WO, kayak dimanja aja gitu, rasanya kayak wah ini zona nyamanku nih gitu. Bener. Aku ngerasa kayak feelku, wah aku dimanja ya ternyata. Itu loh sahabat salsa, ini masih MC, belum yang lainnya gitu. Nah kalau mungkin kita berbicara dari era yang dahulu gitu, WO itu cukupnya biasanya di dekor begitu ya. Kadang memang penyanyi ataupun nanti ada MC itu nanti ikutnya ke bagian musik sound begitu. Setahu saya gitu ya. Nah, sekarang inilah perkembangan era yang berubah ataupun harus perlu di-upgrade gitu. Apalagi Gen Z gitu ya. Sekarang udah ada Gen Alpha gitu. Jadi itu ya. Nah, dalam industri wedding organizer nih, Kak Ardi, bagaimana sih DJO itu membedakan diri dari penyedia jasa lainnya? Mungkinkah ada signature-nya atau hal pembeda dari yang lain? Kalau dari kita sendiri memang punya tagline ya, bahagia terkenang. Itu udah dari awal pembentukan. Jadi kadang pengantin itu ada bahagia sendiri, tapi ya udah selesai habis itu. Tapi dengan adanya terkenang ini, bagaimana bukan hanya acaranya yang dilihat, tapi kita sebagai kru juga pengen dikenang oleh pengantin dengan cara apa? Dengan kinerja yang bagus, dengan tanggung jawab yang baik, sehingga harapannya itu yang menjadi nilai lebih daripada mungkin kompetitor yang lain. Terutama juga bagaimana kita menghandle dengan satu cara sih sebenarnya ke kru-kru WO, DJO juga khususnya. Semua klien ini punya wedding dream dan semua klien ini mulai dari nol semua. Jadi saya tanamkan itu, kenapa? Kadang ada beberapa hal yang memang klien ini memang dari nol nggak tahu apa-apa, tapi kita kan sebagai WO tuh masa kayak gini nggak tahu kan, nggak mungkin seperti itu. Jadi mungkin MC punya pengalaman sendiri ya Mas Anda, yang gini ya gampang seperti ini aja. Tapi kan klien ini mulai dari nol. Nah dari nol itu kita kayak guru TK sebenarnya. Jadi ya kita kasih tahu meskipun itu 1000 kali kita kasih tahu ya nggak apa-apa. Kadang ada yang memang klien ini harus ketemu tatap muka. Jadi memang untuk TM ini benar harus ada. TM juga biasanya kru WO yang saya bawa itu semuanya. Jadi biar tahu bahwa klien ini dimanja, juga merasa nanti akan dibantu oleh orang-orang ini, harus kelihatan. Nanti seperti ini. Yang di depan ini. Jadi menimbulkan trust antara kedua belah pihak gitu. Jadi kadang ada yang memang WO itu hanya perwakilan, 2 atau 3 orang yang akan menjabarkan. Tapi kalau dari kita, kalau bisa semua kru kita bawa semua, vendor juga kita hubungin semua harus hadir seperti itu. Ya, karena apa? Karena klien ini butuh trust. Pun juga nanti ada koordinasi, lebih enak tatap muka sebenarnya. Meskipun kita hidup di zaman online ya. Nah itu hal-hal yang memang mungkin kecil tapi berdampak besar bagi klien. Pun nanti jauh, misalnya ke Surabaya, saya meskipun misalnya harus bolak-balik nggak apa-apa. Ini demi klien, karena klien tuh mulai dari nol, anak TK harus dibimbing. Benar. Seperti itu. Itu saja sih mungkin perbedaan dari WO lain dan WO dari DJO sendiri. Pun juga untuk vendor-vendor juga memang kami fasilitasi, mungkin Mbak Sada pernah kami fasilitasi. Dari mungkin minum atau makan dan lain sebagainya. Itu bentuk kerjasama ya, trust juga vendor, karena memang kita
dalam satu bidang harus kerjasama, jangan mematikan rezeki orang, gitu kan. Betul. Jadi timbal baliknya pasti ada, meskipun bukan timbal balik yang memang secara materi, tetapi non materi pasti ada sih. Entah itu evaluasi dan sebagainya. Itu aja sih. Oke, kalau tadi mungkin dari positive vibes-nya ya Sobat Salsa. Jadi kalau aku sendiri ditanya kayak Kak Zada juga, iya pastinya, karena memang kembali lagi rasanya memang dimanja sekali gitu. Jadi kalau mungkin tanpa WO, aku tuh biasa apa-apa sendiri gitu loh Kak. Ketika ditawarin minum nggak gitu, loh aku bisa ngambil sendiri nih. Ternyata memang difasilitasi itu, lebih tepatnya kayak gitu. Nah, kalau tadi mungkin banyak sekali positif komen begitu ya dari teman-teman atau dari Sahabat Salsa lebih tepatnya. Ada nggak sih Kak Ardi nerima kurang baiknya gitu, komenan atau masukan sih lebih tepatnya, itu bagaimana ketika ngadepin hal seperti itu? Pasti ya, di dunia jasa apalagi pasti benar. Ada ya, nggak semuanya harus juga puas ke kita, itu hak masing-masing. Pun ada juga kritikan, itu sudah biasa dan itu harus diterima, karena itu bagian dari perbaikan kita ke depan. Kita nggak boleh tutup mata bahwa kita berada yang paling baik, enggak. Jadi tetap kita membumi, kita harus ada evaluasi dari kritikan itu sendiri. Dan kritikan itu ada yang memang nusuk, ada ada yang halus, ada yang memang appreciate, itu benar. Tetapi untuk appreciate kita ada untuk biar ego kita senang aja. Benar-benar banget, benar. Menyenangkan ego kita aja sih, itu appreciate. Cuma memang untuk kritikan itu bahan evaluasi. Dimana kalau misalnya klien kita sekarang, kami juga baru buka from dokumen ya. Itu dikasih bisa ngisi nama asli atau enggak buat evaluasi. Jadi kalau misalnya kurangnya apa, itu bisa diisi sebagai inisial. Boleh diisi nama asli atau enggak, boleh. Jadi klien bisa menumpahkan semuanya, karena itu memang kami benar-benar butuh sebagai bahan evaluasi. Dan juga kadang karena memang evaluasi itu, ya kita sebagai manusia yang punya akal kadang nggak nerima, kadang ada seperti itu udah biasa. Tapi bagaimana kita bahwa kalau misal memang evaluasi itu benar-benar membangun, ya kita terima. Cuma kadang ada yang hate speech, nah itu baru kita filter lagi, ini benar-benar kritik atau memang nggak suka ke kita. Pasti ada sih seperti itu. Betul sekali. Event-event yang lain pun juga ada pasti. Masuk ke dunia entertain memang harus siap ya Kak ya. Komenan mau yang baik mungkin oke ya, buat kita seneng gitu. Ketika hate comment, apa yang harus kita hadapi atau kita terima? Ya ini dia evaluasi mungkin gitu ya. Dan sekalipun kalau orang sudah tidak terlalu suka gitu ya, kurang suka, mau kita berbuat seperti apapun ya seterusnya akan salah begitu ya. Cuman gimana caranya kita sebagai manusia yang tidak sempurna begitu harus tetap selalu mau memperbaiki dan mencoba. Nah itu Sahabat Salsa yang paling harus kita notes begitu ya. Dan jangan di-share di sosial media karena privasi. Nah, siapapun betul banget. Yang eval atau kritik itu jangan. Iya, benar sih Kak. Karena keinginan ada si ini, tapi itu jangan sih, karena itu termasuk juga SOP dalam DJO, jangan sampai kita keluar. Nah, betul banget itu ya Sahabat Salsa. Jadi harus ada privacy juga, private gitu ya. Nah, jadi nantinya Sahabat Salsa sembari nanti Zada akan terus nih ya ngobrol seru di Inspiratif Edukatif salah satu show kali ini, yang ada pertanyaan unek-unek nih ya ke DJU sendiri, langsung aja di chat gitu ya, karena kita lagi di 94,1 Salsabila FM frekuensinya lalu juga di website streaming salsabilafm.com jangan lupa, dan pula kita lagi streaming YouTube dan TikTok. Nah yang lagi nonton TikTok nih langsung aja tanya, karena Zada akan baca ini pertanyaan-pertanyaan yang unik nih pasti dari teman-teman. Nah ini udah ada nih ya. Nah ini Kak Ardi dari salah satu Sahabat Salsa, apa nggak takut Mas ngehandle nikahan? Soalnya momen sekali seumur hidup untuk orang nikahan. Aduh, apa nggak takut nih? Takut banget aku dengernya. Oke, langsung jawab ini atau gimana? Boleh langsung aja. Takut pasti ya, karena ini kalau misalnya momen ini hancur, bukan hanya keluarga yang kena, WO juga, nama baik semuanya kena. Nah itu pasti ada takut. Itu saya terjadi di awal-awal nge-WO, nggak bisa tidur. Ya karena misalnya minggu acara ya eksekusi, Sabtunya saya nggak bisa tidur, malamnya kepikiran apa yang kurang ya sampai segitu, sampai nggak bisa tidur, subuh kita harus berangkat, nggak tidur ya karena kepikiran apa ya yang belum, klien butuh apa, itu sampai bawa mimpi pernah, karena saking takutnya, takut nggak bisa melaksanakan dengan baik, takutnya juga klien ini punya harapan yang tinggi, tapi kita nggak sampai mewujudkan harapan itu sih takutnya kita. Nah tapi itu kita bisa handle dengan pengalaman sih, kita juga udah mau 5 tahun ya, 4,5 tahun sudah berjalan,
ketakutan itu sudah lama-lama reda karena kita sudah punya formulasinya, punya tata caranya, seperti itu. Dan juga bagaimana ketakutan itu kita tuntaskan dengan briefing internal. Kebutuhan klien seperti ini, ke kru kita betul. Seperti ini, kemudian keluarganya seperti ini. Kita juga juga mempelajari dalam sisi, karena juga saya dari psikologi ya, keluarganya nanti seperti ini, keluarga si besan seperti ini, bagaimana kamu menghandle nanti akan seperti ini. Itu harus ada tata caranya juga. Kalau kita misal keluarganya pengen seperti ini terus kita tidak tepat, wah itu menghancurkan juga nanti momen-momen yang berharga. Betul. Nah, hal-hal itu yang memang mungkin dari, ya alhamdulillah saya keluar dari psikologi ada manfaatnya juga. Meskipun di wedding juga nggak, mungkin awamnya nggak ada keterikatan, nggak ada keterkaitan gitu ya. Tetapi dalam hal ini bagaimana kita menghandle ego masing-masing keluarga, nah itu juga harus ada solusinya juga, karena memang itu menjadi hal yang harus kita selesaikan biar nanti acaranya klien ini nggak rusak. Karena memang ada beberapa misalnya keluarga tiba-tiba datang nih sudah hamin 1 hari atau hamin 1 jam dan sebagainya, langsung mengidekan di hal-hal yang memang keluar dari rencana. Nah itu kadang-kadang yang memang kita harus nyari solusi bersama, karena kan biasanya ada keluarga yang memang mungkin senior ataupun juga udah tahu sebelumnya, tiba-tiba datang nggak ikut TM, nggak ikut ini, tiba-tiba ada yang mungkin ada merasakan. Betul sekali. Jadi kita mau nggak mau tetap melaksanakan tanggung jawab sesuai dengan hasil TM. Pun nanti ada hal masukan saat hari ya kita tetap kita terima. Cuma kalau misalnya tidak sesuai dengan rencana, kita ya mohon maaf tidak bisa, karena memang takut menghancurkan momen-momen bahagia dari kedua pasangan. Seperti itu sih. Pasti pertama pasti ada takut. Ada takut ya pasti. Kalau ada takut berarti yang langkah kedua adalah kita ada persiapan. Kalau nggak ada takut, kita nggak ada persiapan. Betul. Jadi kayak udahlah, terserah besok gitu ya, ketemu besok enggak, tapi memang ada hal takut ada gitu, tapi enggak yang takut terus kita stagnan di takut terus aja takut. Betul. Gitu enggak, tapi ada persiapan yang lebih mateng gitu ya. Karena memang kalau udah komunikasi katakanlah gitu ya, pasti kita akan lebih nyaman sih. Oke, yang ini sudah fix, yang ini udah fix, meskipun kita harus terus double check, harus terus cek kembali begitu ya. Betul. Karena memang enggak yang semudah itu satu kali udah cukup, enggak, sahabat-sahabat begitu. Nah, selanjutnya nih ada lagi Kak Ardi. Dari salah satu sahabat salsa, apa saja ini sebenarnya sudah sih ya dijelasin yang dihandle WO dalam sebuah event pernikahan. Boleh di highlight aja sih Kak Ardi. WO kita sebenarnya meringankan meringankan beban dari kedua pasangan dan keluarga, bukan menghilangkan, karena kita harus kerjasama, kolaborasi antara WO dan keluarga. Untuk cakupannya kita kalau WO only ya, jadi 1 bulan kita bekerja itu termasuk pembuatan rundown, kemudian checklist hal-hal yang belum diselesaikan oleh klien, misalnya vendor ini atau persiapan ini kita checklist ulang. Kemudian juga kita yang jadi panitia secara profesional bukan panitia yang sukarelawan, seperti profesional, di mana semua cakupan yang ada di venue atau di dalam sisi-sisi tertentu kita juga sudah ada penanggung jawabnya masing-masing. Kayak buku tamu, kotak uang, kemudian catering, kemudian alur acara, kapan acara harus mulai, kapan harus break, kapan band harus main, MC harus main, harus duduk. Itu semua kita lakukan sehingga nanti harapannya acara ini sesuai alur, nggak acak-acakan, berantakan. Sebenarnya acara bisa aja terjadi tanpa WO. Cuma apakah bisa menjamin acara itu tidak acak-acakan, tidak rapi, kapan misalnya jam 10 TED harus kirap, kadang ada yang lebih molor gitu dan sebagainya. Pun kadang ada yang molor karena keluarga ini belum datang dan lain sebagainya. Nah, kami menghandle itu semua. Tetapi ada beberapa hal yang kita tidak handle, misalnya parkir, nah gitu kan udah petugasnya masing-masing. Pun nanti ada apa yang tidak kita handle juga, kalau sahabat saya pengen tahu langsung hubungi kami aja. Oke. Jadi itu ya sahabat saya. Jadi kalau memang pengen lebih spesifik kembali kita lebih dalam, boleh langsung hubungin nih ya. Yang belum punya nomornya langsung aja hubungin di Salsabil FM dulu, nanti kita akan share nomornya gitu ya sahabat salsa ya. Nah ini dia serunya di situ sahabat salsa. Nah jadi kalau dari Mas Ardi sendiri nih ya, untuk para milenial atau Gen Z, nah ini kita langsung kembali ke Gen Z yang sedang merencanakan pernikahan impiannya tapi bingung harus mulai dari mana. Boleh dong dikasih saran Mas Ardi gitu. Oke, yang penting
pertama ada jodohnya ya. Aduh kayaknya Oke, ya benar-benar sih. Benar sih. Kemudian harus nentuin tanggal dulu. Iya. Ya, tanggal itu penting. Kadang ada klien tuh yang, "Mas, tanggalnya belum ada, gimana?" Boleh, cuma kita kasih tahu kalau misalnya memang tanggal ini sudah kita maksimal, biasa tuh hari itu 2. Kita kalau 3 nggak menerima karena risiko takutnya kliennya tidak maksimal kita pelayanannya, jadi maksimal 2. Kalau misal memang maksimal 2 ya sudah, berarti kita nggak bisa menghandle acara kakak seperti itu. Kalau dia tetap maksa ya kita mau nggak mau ya tetap menerima dengan konsekuensi yang telah kami sebutkan. Kemudian tanggal ada, kemudian biasanya kalau di Sampang ya venue kan terbatas, mau di mana dulu, mau kalau di rumah maupun tanggal berapapun ya bebas ya kalau di rumah. Tapi kalau di gedung pastikan gedung itu kosong di tanggal tersebut. Betul. Pun nanti WO boleh kalau wedding organizer only gitu ya. Baru nanti yang lain MUA kemudian. Jadi nge-hire vendor-vendornya dulu. Vendor apa yang mau dipakai sesuai dengan wedding dream masing-masing. Baru setelah itu ada pembahasan mengenai konsep acara dan sebagainya. Tapi kalau wedding planner kita lebih ke budgeting, lebih ke detail lagi kalau wedding planner. Jadi WO dulu nggak apa-apa, baru nanti mau venue ini di mana. Mau kalau di venue di rumah dan di gedung itu pasti berbeda. Kalau di rumah itu pasti ribet ya, Mbak Sada dan sahabat saya di rumah itu pasti lebih ribet daripada di gedung. Iya. Karena ngurusin perintilan banyak sekali, kelistrikan, kemudian jalan, penutupan, kemudian juga bagaimana keluarga takutnya di daerah sini nggak boleh ditutup dan sebagainya. Mati lampu bagaimana gitu. Benar. Kemudian kalau tamunya 200 sedangkan venue-nya cukup 100 itu bagaimana? Seperti itu kan, karena untuk di rumah kan belum, biasanya tuan-tuan belum tahu ini cukupnya berapa orang. Tapi kalau di gedung kan sudah punya data nih. Iya, betul. Sebelah ini 1000, ini 800, 500. Jadi harus ada konsep mau di gedung atau di rumah. Baru yang kedua adalah budgeting. Budgeting dulu. Kalau misalnya dari kita bisa tawarkan budgeting maksimal berapa gitu. Biar nanti kami carikan sesuai dengan budget yang telah disediakan oleh keluarga, tidak keluar. Atau ada yang kedua, Mas, budgeting mah gampang, ini paling suka saya. Budgeting Iya sama sih. Jadi kita nyari vendor-vendor yang memang udah super sekali di bidangnya, kita tawarkan. Klien ini seperti ini. Budgetnya sekian, kemudian ini perbandingannya. Biasanya kami tawarkan perbandingan. Biasanya kami ada 3 atau 2 sampai 3 perbandingan dulu. Bagus nih. Sesuai dengan apa maunya klien. Misalnya ke vendor A, B, C, itu kami bandingkan dulu kelebihannya ini. Misalnya kalau foto nih, kan ada yang selesai 1 bulan, ada yang cuma berapa hari. Nah itu kita tampilkan semuanya, termasuk MUA. Budgetnya berapa, ini kita semuanya, termasuk seserahan juga. Termasuk dekor, berapa lama pengerjaannya, kemudian budgetnya berapa, fresh flower atau tidak, kita kasih ke klien seperti itu. Sehingga nanti klien punya perbandingan, punya referensi yang mantap, baru oke, Mas, saya pilih yang A, baru kita nanti dealing dengan vendor tersebut. Atau misalnya klien pengen ketemu langsung secara offline, kita jadwalkan, kita bantu jadwalkan, ketemu di mana, termasuk nanti fitting baju, fitting kalau misalnya di Sampang kurang cocok, kita ke Surabaya, karena kita juga sudah punya rekanan di Surabaya juga. Jadi kalau misalnya Surabaya, Sampang belum ada yang cocok, kita alihkan ke Surabaya. Jadi vendor-vendor dulu, baru nanti ke konsepnya sih. Ataupun nanti konsep awal dulu secara global. Nanti kita bisa tentukan, vendor ini dekor ini cocok di konsep yang ini. Jadi seperti itu sih. Oke, itu ya. Jadi tertata ya Sahabat Salsa. Nah, tapi menariknya ya terakhir nih Kak Ardi, musim nikah. Kemarin kurang lebih di bulan apa ya? Di bulan setelah ini. Juni. Sekarang setelah ini lagi ya. Nah, itu masih bisa nafas gak sih? Karena kalau aku sendiri nih ya, lihat sosial medianya DJU Organizer, nah belum follow IG-nya nih DJU Organizer nih ya. Jadi saya selalu lihat SG-nya gitu, pantengin ini kapan nafasnya ya gitu, kapan istirahatnya gitu ya. Sampai kadang tanya ke krunya, aman Kak gitu. Iya aman, belum healing gitu katanya. Itu gimana tuh kalau udah seperti itu? Udah terbagi gak sih? Kalau kita kemarin memang untuk bulan-bulan setelah puasa ya pasti banyak itu. Kita sudah punya namanya PO, Project Officer. Nah, jadi misalnya dalam seminggu itu ada 3 kali, itu kami bagi. Jadi penanggung jawabnya gitu lah ya. Jadi
event A ini si B yang handle, kemudian yang lain pun ada beberapa orang atau selang-seling, sehingga nanti fokusnya juga sama, bukan nggak ada yang pilih kasih vendor klien ini budgetnya segini kita pilih kasih, nggak, kita sama, meskipun vendornya kecil besar sangat besar, perlakuan kami sama, tetap apa adanya, value kami tetap kami ikut sertakan ke semua klien seperti itu. Nah baru nanti penentuan kru-krunya siapa yang biasanya kami selang-seling biar fokus. Jadi kalau misalnya Sabtu Minggu misalnya ada nih, Sabtu krunya beda biasanya, Minggu beda, sehingga nanti semua kru itu fokusnya satu, nggak ada yang double. Cuma ada beberapa hal yang memang harus ada kru itu. Kadang ada klien kita kan teman-teman kita sendiri nih, adik kelas atau kakak kelas itu request kru ke kita, gitu. Jadi ada ya. Iya, karena memang tadi Sampang itu sempit. Iya, jadi kenal ya. Kenal semuanya. Jadi klien ini kenal sama kru ini, Mas nanti pakai ini ya krunya, oke. Gitu aja sih kita. Itu ya Sobat Salsa ya. Jadi gimana ngadepinnya kalau udah musim nikah, sama sih aku juga kadang bingung gitu. Aduh kalau udah musim nikah ini kenapa ya bentrok gitu kadang ya. Betul. Emang banget gitu, tapi ya nggak apa-apa, namanya juga profesional, kita harus lebih memilih terus pada klien gitu ya, kepercayaan pada mereka. Bukan berarti ini budgetingnya katanya limit nih ya, gak ada limitnya, jadi nggak apa-apa, terserah berapa aja asal ada DJU gitu. Dengan yang sudah reservasi jauh-jauh hari, kita tetap harus pilih yang pertama kali. Iya betul ya Kak ya. Itu susahnya kadang pernah sih di momen katakanlah di tanggal 1 begitu ya, 1 Agustus begitu. Ini ada budget yang memang sudah sesuai sama price list kita, mungkin seperti itu. Ada juga gitu di saat dan waktu yang bersamaan itu malah lebih nggak apa-apa Deka, berapa aja saya bayar. Nah kalau kita mungkin memilih ego gitu ya, dan mungkin nggak tahu kalau kita memilih yang lain gitu, itu satu kali karena tabur tuai lah ya, mungkin seperti itu. Jadi kita harus tetap memberikan kepercayaan pada klien pertama dan siapapun yang reservasi pada saat itu juga yang diutamakan gitu ya, Ardi ya. Oke, terakhir apa harapan Mas Ardi untuk DJ Organizer ke depan dan pesan untuk para anak muda yang ingin berkecimpung di dunia event organizer? Silakan. Harapan untuk DJ sendiri ya pastinya pengen memperbaiki setiap saat, setiap hari, evaluasi dari klien kita, dari teman-teman vendor, juga dari masukan bagi kami untuk melangkah lebih baik ke depan. Kita juga tidak akan menutup mata kalau misalnya ada kritikan, saran, dan lain sebagainya. Dan yang paling penting juga dari kami butuh dukungan dari semua pihak, karena memang bisnis di wedding sendiri ini di Sampang sudah mulai cukup naik, tetapi dengan belum adanya dukungan dari sektor-sektor stakeholder yang lain ya kita akan stagnan seperti itu. Dan juga DJU sendiri juga merangkul semua vendor-vendor, dan juga pun nanti mau kerjasama dengan kami boleh silahkan, kami terbuka dengan hal itu. Dan yang pasti vendor-vendor Sampang khususnya harus sama-sama kita bangkit, karena jangan sampai kalah dengan vendor sebelah, karena memang kita juga bukan dibilang terjajah ya, enggak ya, karena setiap kita kerjasama pasti ada vendor dari sebelah. Meskipun memang di Sampang ada, tetapi karena memang kita masih belum kuatnya skill kita, pengalaman kita, nah itu kita yuk kembangkan sendiri-sendiri atau mau kolaborasi boleh, sehingga nanti harapannya kita bareng-bareng, bukan hanya DJU aja, kita bareng-bareng melangkah ke depan yang lebih baik. Kemudian juga untuk anak muda ya yang terjun di dunia wedding atau event organizer. Event organizer mungkin. Kalau event organizer sendiri kuat mental dulu. Mental itu penting karena memang langkah pertama tidak mudah. Langkah pertama penuh derai air mata, pasti banyak hal-hal yang tak terduga yang belum kita siapkan pasti ada. Tetapi dengan kuatnya mental kita harus berani melangkah lebih baik, karena memang zaman kita juga sudah tidak tentu, dan juga kita tidak punya garansi bahwa event organizer ke depannya itu bakal ada terus berkembang, karena memang teknologi semakin maju juga, sehingga mental harus ada, pun nanti budget menyesuaikan, karena pun kalau dari saya budget ini sendiri pasti butuh modal ya untuk usaha, itu pasti masih pinjem. Tapi untuk hal itu pasti harus ada budget, ada modal. Cuma memang untuk wedding event sendiri kalau menurut saya lebih minim daripada yang lain menurut kami ya. Kalau misalnya MUA kan butuh stok
make up dan sebagainya. Tapi kalau event sendiri butuh mental yang lebih kuat, karena ya itu kita kerjasama bukan hanya klien aja, tapi sama vendor-vendor yang lain banyak kita. Ya. Betul. Jadi teman-teman sahabat salsa semuanya yang pengen melangkah lebih maju, lebih baik dari jauh, kita kuatkan mental dan juga kolaborasi dengan sesama anak-anak muda yang pengen melangkah lebih baik lagi ke depannya. Jangan sampai kita berteman dengan hal-hal atau orang-orang yang toksik gitu ya, atau teman-teman yang menurunkan semangat kita, udah langsung cut aja gitu. Jadi kita harus mikirkan diri sendiri, karena kalau bukan kita lagi yang mikirin masa depan kita, siapa lagi? Gak mungkin orang tua kita hidup sampai kita sukses, gak mungkin. Tapi langkah kita ada di kaki dan tangan kita masing-masing. Oke, luar biasa sekali nih ya Sobat Salsa. Dari obrolan tadi kita belajar bahwa di balik pesta pernikahan yang indah ada proses panjang, penuh kreativitas, komunikasi, dan tentu saja kerja keras tim yang solid seperti DJU Organizer. Terima kasih banyak untuk narasumber inspiratif kita hari ini, Mas Ardianto Ilham Wicaksono, sarjana psikolog. Makasih ya Kak Ardi ya. Dan sahabat salsa. Oke, dengan tema tadinya Behind the Wedding, perjalanan DJ Organizer mewujudkan pernikahan impian. Semoga sukses terus untuk DJ Organizer dan semoga semakin banyak pasangan yang dibantu untuk mewujudkan pernikahan impiannya. Satu dari Kak Ardi, kalau saya sendiri yang sampai saat ini masih terngiang-ngiang ya. Sebenarnya pernikahan itu mudah, nge-planningnya juga mudah. Yang susah itu ketika jodohnya belum ada. Itu aja ya. Oke. Jadi itu dimas ya sama salsa ya. Dan untuk kamu yang sedang merancang hari spesial, semoga setelah talk show ini makin tercerahkan dan terinspirasi. Jadi yang belum follow akunnya IG ya, Instagram ya Kak Ardi ya. Ada lagi nggak sosmednya? TikTok ada. Ya, ada ya, DJU Organizer itu aja. Saya Zada Salsa nih ya, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih. Jangan lupa juga follow seluruh akun Salsa Bila FM dan tetap stay tune untuk talk show ataupun untuk program-program berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di edisi berikutnya 94,1 Salsa Bila FM, radionya orang Madura.